Ya, kembali lagi di The United 12 Podcast. Kali ini masih sama gua Koko United. Sama gua Ibnu Glory United. Wah. Ibnu Glory United. Alejandro Garnacho yang nggak mau pindah. Wah. Garnacho sampai sekarang nggak pindah-pindah. Ya. Karena Iya, nggak jelas sih. Nggak jelas sih kenapa dia nggak pindah-pindah. Ya karena kan ini Chelsea cuma mau bayar 30 juta pound sterling. Sedangkan United maunya 50 juta pound sterling. Ya. Tapi gua rasa sih emang harusnya Chelsea beli Garnacho sih. Kemarin aja lawan Palace seri. Coba ada Garnacho. Mungkin Kalah. Sama ini, Jadon Sancho. Jadon Sancho nggak jelas ya. Ya. Udah nolak semuanya. Terus terakhir dia nolak Roma. Entah sekarang dia mau jadi apa nih. Nah, sekarang pertanyaan buat kalian nih. Wah, gila buat nih teman-teman- pertanyaan melulu. Teman-teman di sini juga boleh jawab. Kalau kalian jadi pelatih di Liga Inggris, ini kan ada pemain-pemain MU yang gantung Iya. statusnya. Di antara pemain-pemain yang gantung ada Garnacho, ada Sancho, Anthony. Malaysia. Malaysia. Ya. Lu pilih yang mana? Ayo. Pilih yang mana? Pilih akan lu ambil untuk squad lu dan kenapa lu pilih? Berapa boleh dia? Dua aja, dua. Oh, udah kebayang gua. Udah kebayang siapa? Gua Anthony sama Garnacho gua. Sama gua, Antonio sama Garnacho. Kenapa Sancho lu nggak pilih? Sancho udah nggak ada hati, Mas. Nggak Sancho ada. udah Udah nggak niat main. Tapi dia ginjal punya loh. Iya, ginjal. Paru-paru juga ada mah lambung. Iya, iya. Asam Nah, kalau lambung. itu gua saranin ditransfer ke Kamboja aja kalau masih ada ginjalnya. Oh iya, masih laku. Iya, di sana Nah, karena kerja- Sancho nggak jelas. Iya. Nggak- Iya, benar-benar. Dia maunya apa itu nggak tahu. Tapi memang itu gue ya kalau jadi apa namanya yang punya klub atau mungkin jadi pelatih ketika punya atau apa namanya ketemu pemain seperti Sancho bahaya sih. Karena once mungkin skill lu bagus tapi attitude lu nol Iya. atau apalagi banyak gaya atau terlalu drama itu akan sangat bisa mengganggu stabilitas, Iya. kekuatan tim Ya. gitu. Lu baik secara teknis maupun non teknis. Ya. Itu bisa banget tuh. Lu bayangin aja deh di satu tongkrongan, lu lagi asik-asiknya seru, lagi nongkrong bareng-bareng, tiba-tiba ada satu orang yang nggak asik. Yang bad mood. Iya, terganggu kan? iya, terganggu. iya. Toxic kan. Toxic, kayak gitu. Nggak, karena Sancho tuh nggak jelas menurut gua. Kalau dia mau duit, ya berarti dia ya udah Karap. stay aja di United. Oh. Karena kan gajinya 275.000 pound sterling. Tapi kan 250 Ya, kayak tahun 250 ini kalau salah. per tahun ini naik lagi Oh, jadi gila next kali. 10%. Ya itu kan salah awalnya. Kontrak Iya, itu ada Nah, klausul. cuma maksud gue gini loh. Kalau lu emang mau duit, United itu kan sebetulnya bisa mutual termination. Yang dimana dimana bisa Penalti. Bayar penalti. janjian nih. Ya. Nggak dibayar full gaji tapi dibayar berapa. Ya. Tapi- Negotiable lagi tuh. Betul. Tapi kan kalau dia emang menurut gue masih mau niat main, harusnya dia udah pindah dari kemarin sih. Karena kalau dia cuma mau duit doang, sampai musim ini dia nggak main, musim depan siapa yang mau beli? Iya, makanya gue sih ngerasa bahwa secara fitrahnya pemain bola tuh kan pengen bermain ya. Iya. Kalau ada pemain yang udah gue gaji buta aja, itu udah mencoreng sportivitas sih kalau menurut gue. Nggak ada. Iya, kan? Iya, udah. Nah, jadi menurut gua nggak jelas sih si Sancho ini maunya apa, nggak jelas. Dan memang sih transfernya Turki masih sampai 12 September. Transfernya Tapi dia nggak juga mau Turki. katanya ke Turki. Atau mungkin bisa jadi dia ini lebih memang ya udahlah gue nikmatin gaji buta aja lah. Iya. Gue nggak main nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa Nah dapat itu gaji John, sama United. berarti kan nggak mikirin karir kalau menurut Ya, gua makanya. Ya sebagai pemain bola kan harusnya punya rasa lapar, punya rasa pengen bermain gitu. Iya. Kalau itu kan berarti Pengen dipertanyakan turun lapangan, nih ya iya. passionnya sebagai pemain Siapa bola. bilang dia nggak main? Dia main kok. Tarkam dia. Dia tarkam bisa jadi. Tarkam dia dibayarin bos beras di Jatinegoro kan. Iya. Ada Liga Lebak Bulus. Iya, ada Liga benar. Mana? Dan Iya. masih golden age loh padahal kan, 25 kan? Iya. Iya, masih prima-primanya lah makanya. Pokoknya nggak kalau jelas. kalian ada yang kenal Sancho ya tolong bilangin, ngomongin baik-baik, Cok, lu mendingan udah deh, lu nyerah aja atau lu Ya. mungkin berdamai dengan diri lu sendiri, nggak usah lu kemakan ego lu, lu Ya. nggak usah kemakan dengan bisikan-bisikan, lu punya nama besar, lu punya skill yang besar, lu jangan mau digituin sama United. Udah, kalau karir ya, ada kalanya kita harus turun gunung, jemput bola, mulai lagi, menata lagi. Nanti kalau memang udah ada hasilnya, nikmatilah hasil itu. Tapi menurut gue untuk saat ini seorang Sancho belum saatnya untuk menikmati hasil. Iya. Dia harus tetap berjuang, apalagi usianya masih muda. Iya. Dan Nah, apalagi balik juga sama kayak Garnacho. Iya betul. Dan apalagi kan umur pemain sepak bola paling
Iya, dia pemain tengah paling umurnya sampai berapa sih? Dengan kondisi yang pemain 33 pelari paling. gitu, 33, 35 udah tua banget kecuali Ronaldo ya. Kecuali Ronaldo, iya. Tapi kan dia memang menjaga badannya sebegitu, sedangkan Sancho kan enggak. Makanya nggak jelas lah pemain ini menurut gua si Iya. Sancho ini. Iya, Ya kita iya. berharap ya Tapi kalau kayak gini siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? menurut gua Ya dirugikan United lah. dirugikan United sih. Dan kalau menurut gua Gajinya gede lebih soalnya. baik diputus Terminate. kontrak mutual termination, Ya. udah nggak ada toxic lagi dan media itu nggak ada pernah nyebut-nyebut nama Manchester United lagi dengan Sancho-nya. Tapi emang lu Menurut kira gua juga Sancho nggak merasa nggak dirugikan juga dengan di freeze-nya status dia? Iya, karirnya mati juga lah pasti. Nggak. Bahkan nomornya udah diambil kan. Yang dirugikan adalah United, Sancho, yang diuntungkan agennya. Nah, duit Dan terus media. tuh. Dan media. Media ada Atau berita mungkin Ten terus. Hag. Ini adalah konspirasi. Itu dia. Masih aja. Ten Di era Ten Hag bukan sih, Sancho? Enggak. Ten Hag. Oleh, namanya ya? Oleh. Oh iya, Oh, iya, Oleh. Bareng Di era Oleh. Ronaldo kan. Di era Oleh. Oh, iya bener. Oleh iya. Sancho datang nggak lama si Ronaldo. Ronaldo datang. Ngomong-ngomong Ten Hag baru aja kemarin kalah 4-0. sama Roda JC. Roda JC itu kasta kedua Belanda loh. Oh. Gue udah nggak ngerti deh. Itu ini berarti friendly yang tertutup, close the door. Nah. Padahal nggak ada dedinya tuh. Waduh. Ya. Oke, minggu ini MU lawan Fulham. gimana? Craven Cottage. Wes. Craven Cottage tuh Gue pernah ke situ tuh. di Inggris di Pernah. lingkungan London. ya di Inggris di lingkungan Perumahan. kaya. Ya. Bagus. Ya, Menteng lah dulu Persija. Cottage, makanya namanya cottage ya. Iya. Ya. Kalau nggak murah kan Craven Rusun namanya kan. Wah, kenapa rusuh? Craven Rusun. Lu liburan di mana? Gue lagi di cottage nih. Oh ya, gitu. Ya berarti anak-anak Fulham tuh anak-anak old money kali ya. Oh, Iya, iya. iya. Tapi sebenarnya kalau gue ngeliat di situ perumahannya yang gue lihat sisi sebelah adalah itu memang perumahan yang masih perumahan kecil-kecil. Yang mungkin Di Fulham itu ya. Yang di Fulham, mungkin daerah Cluster. sebelah sananya mungkin ada lagi yang lebih besar. Tapi kan memang stadion Inggris memang seperti itu, Dit. Iya. Di apalagi yang di London kan banyak banget tim Iya. Inggris tuh. Crystal Palace saja adanya di tengah-tengah perumahan juga. Iya. Cuma memang agak Londonnya agak jauh tuh. Dia Gua naik London. kereta nyambung beberapa kali. Kalau di sini mungkin KRL kawasan Depok kali, tapi Depoknya Iya. masih yang Jakarta. Nggak, dia di Cisauk, lebih ke Cisauk ya. Cisauk. Pokoknya masih Margonda kayaknya ya. Cisauk. Jadi Cisauk. BSD di tengah Iya. perumahan kan, di tengah Iya, BSD. Iya, iya. Stasiun BSD. Intermoda. Iya, Cisauk. Iya, lawan Fulham. Fulham kemarin terakhir lawan Brighton. Brighton sempat golin, habis itu di menit 96 si Muniz menyamakan kedudukan 96 dan di atas kertas tuh Fulham tuh nggak ada pemain baru yang wow sih, nggak ada. Cuman ada Benjamin Lecomte, kiper, dan Luke Harris yang kembali dari pinjaman Birmingham. Jadi nggak ada pemain baru sih. Iwobi juga di Fulham ya? Iya. Masih. Dan masih. 11 pemainnya itu beda-beda negara. Iya. Line up-nya. Iya, jadi itu kayaknya pakai semapur kayaknya komunikasinya kayak Di kan ruang gantinya ya? Iya, pakai semapur. Kayaknya setiap pemain punya penterjemah deh. Iya, karena beda-beda negara semua. Berarti Fulham MU multinasional loh. Iya, Luar benar. biasa. Negara PBB. Tim PBB, Fulham tuh tim PBB. fullnya berarti full asing. Nah, Full asing. Iya, benar. iya. Kok kepikiran di kepala gue begitu gue keluarin lagi. Anjir malu-maluin. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau ganteng mah diaminin aja. Pasti Coba oke. deh ngomong. Garing, lucu. asik lu, asik sendiri gitu. Asik sendiri. Iya. Tapi kalau ngomongin untuk pertandingan lawan Fulham, Ya. gue nggak tahu kenapa ini sangat penting Ya. buat United. Karena ketika pertandingan ini United kepleset, Iya. gue nggak tahu kenapa kayaknya nasib United bakalan suram. Ya, Lagi. setuju gua. Karena oke lah kita maafkan kemarin lawan Arsenal. Ya. Iya kan? Banyak yang tetap memuji Amorim, memuji permainan United. Iya, iya. Masih kita meskipun kalah tapi ngerasa kita ada perubahan dan kita tetap bangga. Nah, Ya. kalau lawan Fulham sampai kepleset itu nggak ada bangga-bangganya sekali Nggak meskipun ada. kita main menyerang. Ya. Karena terakhir kali musim lalu kita FA Cup tuh kalah sama Fulham, tapi ya kalah Ada karena penalti. adu penalti. Penalti. Dan kipernya Altebaindir juga. Tapi kemarin setelah pertandingan kemarin emang Amorim sih saya yakin itu sih John. Gua nggak tahu ya emang dia public speaking cuman lip service doang, tapi dia dengan yakinnya bilang kalau iya kita semua nih percaya, kita yakin kalau kita tuh udah ada di positif perform lah. Jadi ya kita siap lah bahasanya. Ya seperti yang kita lihat sih di lawan Arsenal kemarin begitu ya. Ya semoga lawan Fulham juga bisa. Dan
Musim lalu pun juga dengan di Liga pun juga 2 kali United menang kok. Di Craven Cottage dan di Old Trafford sama-sama menang. Berarti lu punya keyakinan besar ya? Menang. Lu punya keyakinan Harga besar? mati sih. menang. Harga Sama, mati sih. gue John. juga. Harga mati kemenangan bagi United ketika lawan Fulham. Kalau United sampai kalah bahkan seri, gue yakin pertandingan ini dijual. Dijual. Pertandingan. Mafia ya? Ada pasti. Dijual ke video maksudnya buat ditayangin. Buat ditayangin. Udah subscribe Enggak, dong. ke Sky Sport biasanya. Sky Sport dulu. Sky Sport baru Hati-hati, dijual baru lagi. dijual lagi. Iya. Tapi Fulham ini kan cukup tricky ya karena memang bukan klub yang besar tapi ya jadi Mediocre sandungan lah untuk klub-klub yang besar. Banyak lah di Liga Inggris yang begitu. Iya. Iya. Brentford, Bournemouth, buat United tuh Iya. klub Sekarang yang udah selalu besar nyusahin. semua sih. Ya, tapi kalau lawan United every games is big match. Iya, buat Karena kita semua susah, ya. iya. Semuanya udah big match nih. Kayak kalau dulu kan lawan Fulham menang lah ini. Kalau ini mah kayak anjir masih bisa kalah lagi Iya. gitu. Dan dari dulu kan kiper-kiper tim mediocre itu kalau lawan MU buset tiba-tiba Jago. jadi Leno ya ini? semua. Leno. Bernd Leno dan United kira-kira akan menurunkan skuad yang sama kah atau ada pergantian-pergantian minor nih kira-kira? Menurut gua Sesko wajib main dari awal. Berarti yang Iya, diganti gue juga. Mount. Kayaknya. Boleh. Mount, udah pasti paling bener. Itu paling Gua itu. setuju, udah pasti. Layak lah udah Sesko masuk, apalagi lawannya ya bukan mengecilkan tapi apalagi lawan Fulham ya kapan Karena lagi. pertandingan kemarin lawan Arsenal, kita tuh butuh sosok untuk ada di tengah. Karena Cunha dan Mbeumo itu Dari samping. Iya, selalu nyerangnya dari samping. Pas begitu dia dapat bola dan punya speed yang cukup cepat untuk ngebongkar pertahanan lawan, itu kayak nggak ada tandem. Iya, Selalu iya. sendirian. Iya. Nah, dia kan butuh target man. Kalau gua ngelihat ya, kalau gua ngebayangin kemarin itu ada Sesko di setiap peluangnya Mbeumo dan juga Cunha, wah itu akan sangat kebantu tuh. Ya. Iya. Untuk striker, ya setuju Sesko lah ya. Kayaknya Sesko sih dari awal. yang cuman pergantian sih mau diganti Sesko sih. Nah, tengah nih. Tengah. Nggak ada pilihan. Tengah. Oh, nggak ada Enggak, pilihan. tengah belakang striker maksud gua. Oh, yang Bumo sama Cunha. Bumo sama Cunha. Iya, udah pasti. Orang Berarti itu dua Bruno tetap lagi ya balik tetap ya akan di belakang ya. Kayaknya nih Mas, mungkin 5 pertandingan akan dicoba seperti itu Bruno Iya. Casemiro. Iya. Ketika Bruno nggak perform, mungkin akan dinaikin lagi. Oh iya, Bruno Iya. nggak mungkin dicadangin sih menurut Iya, gua. kapten. Antara jadi penyerang atau Iya. pemain tengah. Dan Tapi kalau gue suruh milih, Mang Cunha emang cocok di situ. Udah. Iya. Nomor Di 10 penyerang ya. kiri kan, iya. Iya, bagus banget dia. Bumo pun Bumo juga situ, iya. Iya. Nah, makanya bingung. Bruno nih dilematis gitu. Atau kiper aja, nggak usah pakai kiper lah kita lah. Bruno power play Iya, kalau power bisa, play. power play. Ya udahlah, nyerang aja semua menurut gue. Iya, sama aja tuh ada kiper nggak ada kiper kan. Blunder-blunder Iya, iya. juga. Tengah. Berarti kan kita sepakat lah ya, depan penyerang Cunha sama Bumo. Iya. Kalau tengah siapa? Ya Bruno Casemiro. Bruno Casemiro. Lu Mas? Bruno Casemiro. Gue Bruno Maino atau Bruno Ugarte sih. Bruno Maino sih Maino bunuh diri terlalu sih. bunuh diri. Iya. beneran. DNA bertahannya dikit. Iya. Tapi lawannya Fulham, Bro. Nah, di Craven Cottage tapi bukan di Old Trafford. Lu tahu nggak nggak kelemahan peduli. Bruno kemarin? Berapa kali dia sliding nggak pernah dapet? Iya. Iya kan? Iya. Defense-nya jelek, Bruno masih jelek. Iya, kalau gue sih jangan Bruno Casemiro kalau gue. Gue lebih baik Bruno Ugarte atau Bruno Maino. Ugarte lagi-lagi. Lah, ya gimana? Iya, Tapi iya. Ugarte kadang ya bisa bagus. Ya, Gua ya, bisa ya, setuju juga. Tapi memang Ugarte itu kayak masih belum konsisten aja. Ya secara role boleh lah, secara role. Iya. Nggak konsisten aja. Hah? Tapi ya bisa juga Selain sih. dua itu siapa lagi sih? Iya, Nggak Kita- ada. Yang Ada ya? ready Udah nggak ada. lagi. Ya Mount. Bruno Mount nggak mungkin. Wah, tambah hancur lagi. Iya, Mount tuh pasti ganti. Bruno tuh kan backupnya Atau mau Mount. Tomine balik lagi? Wah, Wow. boleh. Enggak sih. Enggak sih. Enggak sesuai sama. Tapi kalau bisa juga sih Bruno Ugarte atau iya Casemiro lagi karena kan minggu depan kita ada midweek tuh lawan tim Carabao. Grimsby, Carabao. Nah, Ya, itu mah pasti kan cadangan semua. Iya, ya udah pasti tengahnya gue rasa ya itu ajangnya Amorim untuk mencoba sih. Ya itu tengah. Belakang, lu Masih tetap sama. dengan The back, Lead. back sayap kanan dulu. Ya, kanan siapa lo? Dalo. Gue amat sih sekalian. Gua Dalo. Lu dah lo. Dalo. Ngelihat permainan kemarin ya. Dalo kemarin efektif. Gue pengen coba rasa baru. Gue pengen amat. Iya, gue Pengen juga lihat pengen, aja. pengen lihat dia sama Pengen lihat aja Bumo kalau tuh. dia starter. Beda kan pengen sama feeling. Kalau feeling Iya. gue sih tetap Dalo. Tetap feeling Karena Dalo. Ruben Amorim kayaknya mau cari balancing. Atau sesama Portugal. Jangan salah. Nah. Sama Portugal. Nepotisme berarti ya. Diogo Dalo. Nepotisme, astaga. Siapa tahu aja Ruben Amorim dikasih dapat 15%.
Gue mau kalau sesama Ada foto Portugal. telanjangnya. Kalau sesama Jangan. kalau sesama Portugal mending Nuno Mendes deh, Bu. Gua mah. Itu di ngapain? kiri, bro. Ya enggak apa-apa, jadiin kanan juga lebih bagus daripada Diogo Dalot kayaknya. Iya. Tapi kalau dipikir MU back sayap kanannya ini Enggak ada. Nggak ada ya? Iya ya. Iya. Tapi nggak jadi fokus makanya. pembelian gitu dan kanan. Amat Dia mungkin masih bisa ngambil dari akademi, mungkin dia bisa nutupnya atau nggak terlalu penting dia masih bisa nutupin dari sektor yang lain. Iya back sayap kanan. Emre Ridwan Si kalau nggak itu, sama siapa? Supardi. Mantato. Mantato, Ada itu. Cuma iya. tuh masih terlalu kecil gitu back sayap kanan ya itu. Kalau back sayap kiri, Ya Dorgu. Dorgu sih ya. Masih. Dorgu the best masih. Iya, Itu kayaknya firm lah Dorgu Udah di pasti situ. ya. Iya. Kartu mati kayak dia. Wah, Karena iya, dia nggak ada beberapa saingan. match, ya berapa match udah mulai stabil. Ya. Dia cuma awal datang doang tuh, menurut gua masih agak sedikit nyeting dan begonya masih Tapi ada. beda banget ya Oh, John. beda sekarang. Apa gara-gara dia berubah habis ketemu gua di lobby hotel waktu itu ya? Gua ada fotonya gua nih. Ini fotonya. Iya, Dita ada fotonya dia ngerjain orang. Gua foto sama Dorgu. Iya. Ternyata bener ada mas. Dia selfie, cuma Dorgu kecil. Ya kayak ada di Twitter yang gua selfie sama Lionel Messi, dia nonton di tribun, Messi-nya lagi mau kick off. Gue juga pernah, gue akhirnya foto sama satu tim MU. Iya. Ayo banget, ayo banget. Iya, kayak kalau Dorgu udah pasti lah ya. Iya. Dan Leon, gue rasa akan dimainkannya ya lawan Grimsby di Nanti lah Karabau. masih banyak itu match-nya kan. Masih banyak, masih Nah, kalau untuk center pasti delete. Ya. Delih, dia udah pasti Delih. Ya. Bener. Luke Delih Shaw? tengah, Luke Shaw kiri, iya. Karena nggak ada lagi. Oh, Heaven. Aiden Heaven masih ada. Gue feeling malah siapa Maguire main. Gak tahu Euro atau Luke Shaw yang diganti. Feeling gue Maguire main. Kalau Maguire main. Karena kemarin main lagi. lumayan oke. Iya, nggak kalau Maguire main, pasti Delih ke kanan. Delih ke kanan, iya, dia udah, tengah. Shaw pasti main. Euro Atau mungkin yang kayaknya yang enggak. Lu nggak tahu peranan baru Maguire? Striker. Dari striker sekarang. Kemarin main, wah mau maju nih menit 90 ya, Iya. udah 90 kurang tuh udah Iya. di depan Kan Luxo terus berapa tuh. kali ngasih bola atas kan? Iya, iya. Dia iya. main ke tiang jauh terus kan, tiang Iya. jauh biar scrimmage di tengah. Di tengah. Iya, Tapi kalau nggak pakai. tapi kayaknya pemain Fulham tuh nggak mainnya crossing ya sih, Dit? Fulham. Main crossing. Ya butuh back tinggi ya bisa juga sih. Luxio diganti Aiden Heaven gue rasa cukup. Ya tipikalnya main, ya kan depannya badannya kekar-kekar tuh Muniz sama Oh, Raul gede-gede. Raul Jimenez. Iya, Terus iya. belakangnya kan paling ya Iwobi kan. Kirinya Iwobi, tengahnya Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe, ya Emil Smith Rowe. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana nasib Zirkzee. Kapan akan dimainkan? Karena kita tahu nih, Buemo, Cunha, Sesko lagi wangi-wanginya. Ya. Jadi per hari ini kita tag Meskipun tuh, belum nyetak gol ya. Iya, Tapi iya, iya. kayak ada secerca harapan revolusi penyerangan MU sekarang lebih wangi ketimbang yang dulu. Iya, Nah, iya, kan iya, Zirkzee ini gerbong lama nih. ya. Kapan kira-kira dimanfaatin? Gue kan lagi cedera memang John. Cedera lagi, cedera. Lagi cedera. Dan Lagi tapi- masa pembugaran. Tapi Betul. kalau dia udah sehat, nggak masalahnya. bakalan dapat tempat atau enggak? Oh, gue rasa dapat Dapat, dibanding Hoylund. Dapat tapi super sub gitu lah. Ya kan, masih super Iya, sub kan? Masih Ya. super sub. Dan- Bahkan inti. Tapi gue rasa si Zirkzee ini untuk pemantul kan juga oke, Dit. Masih oke dia, masih Iya bisa. kalau belakangnya Cunha, Bumo oke. Dan tapi kan ada isu juga Lukaku itu cedera di Napoli. Jadi si siapa? Højlund. Bukan. Dipinjam. Justru si Napoli pengennya Zirkzee. Ya, Tapi kasihan United banget. Ngasihnya- nawarinnya Højlund. Ya apa? Jangan. Zirkzee itu bagusnya, dia kan link up play. Iya. Jadi ngebuka ruang, terus holding ballnya bagus gitu. Jadi ngebiarin Matis Cunha sama Bumo tuh bisa Iya, lari ke iya, depan. Bisa Itu jadi bagus. tembok juga dia loh. Iya, Betul, iya, bisa iya. jadi pemantul. Pemantul. Jadi ya harusnya Zirkzee sih pasti dapat tempat Højlund yang gue rasa. Kalau dapat. sampai dikasih Zirkzee daripada Højlund, keputusan bodoh sih menurut. Tapi bukan Ruben Amorim ya, tapi ya nggak tahu nih sumbernya terpercaya atau enggak, bilang bahwa lebih memilih Ruben Amorim lebih memilih Joshua Zirkzee daripada Rasmus Højlund. Ya iya. Iya sih kayak. Ya makanya jadi kayaknya Rasmus Højlund tuh udah kasihan sebenarnya. Tinggal tunggu waktu. Iya. Dua pertandingan ya? Ya. Nggak masuk bench sama sekali. Tapi gue kasihan sih. Fiorentina nggak ada. Yang dia ngelihat dia datang terus nonton di bench tuh kayak Ada ya kemarin datang gitu? ada. Ada ya? Gua Kayak, nggak perhatiin. anjir. Sebegitunya. Nasibnya iya sebegitunya. Tapi emang Ruben harus tega. Iya, Lu iya. nggak bisa melihat Dia tega "Aduh, nih, karena tega." kasihan. Balik lagi kepentingan tim lebih jauh Iya, lebih iya, besar. iya. Iya. Cuman kasihan aja ini pemain yang katanya potensial tapi
ya such a waste of talent aja. Betul ya. Memang mirisnya itu sih. Ada Højlund yang mati-matian mau bertahan, tapi ada Garnacho yang mati-matian mau keluar tapi nggak keluar sih. Kasian. Tapi John, kalau tadi lu ngomong, Tapi ya lu harus menghargai mati-matiannya fans MU ngebela MU. Itu. oh iya, gimana Dit? Mati-matian ku Bela MU. Udah lama ya kita nggak nyanyi itu ya. Oh, iya. Ya, sekarang gini John, kalau tadi lu bilang ya mau bagaimanapun harus mengutamakan klub. Nah, lu setuju nggak? Apa? Kalau misalkan seharusnya kalau lu ngomong belain klub, belain Amorim, harusnya Bruno dijual, dapat duit 100-an juta, kita bisa beli Baleba. Karena United butuh pemain tengah. Nah, lu setuju nggak dengan opini kalau lu siap nggak? Lebih siap nggak? Gue sih nggak siap kalau Bruno dijual kalau gue. Kalau gue ya enggak lah. Gue ngelihat gini aja. Pertukaran dari sisi bisnis, mungkin itu akan menghasilkan pundi-pundi yang besar buat United. Tapi kalau dari sisi kekuatan yang ada di permainan MU, yakin gue pasti MU akan selain kehilangan sosok Bruno, karakternya. Karena pemain yang punya level jam terbang lebih banyak sekarang siapa di MU? Iya. Iya kan, lu mesti ada pemain yang dituakan lah istilahnya. Iya, meskipun ya mungkin banyak yang bilang juga fans MU masih belum dapet nih dia sebagai karakter kaptennya. Iya. Kayak terlalu egois, Terlalu protes. terlalu banyak Sering protes, iya. Gue yakin sih seluruh fans MU masih Iya. banyak pro dan kontra kalau kaptennya adalah Bruno Fernandes. Iya. Nah, kalau misalnya kalian masih nggak begitu suka, lalu siapa kapten yang pas untuk United di era sekarang ini? Menurut lu siapa? Casemiro lah. Tapi masih Iya, enggak secara tapi Casemiro yang awal datang gue setuju. Iya, maksudnya sekarang Casemiro itu udah mentalnya juara UCL Eropa di Madrid juga, terus juga usianya juga bagus, secara karakter dan secara kemampuan individual dia bagus gitu. Jadi dia berhak untuk marahin orang lain gitu, dan beberapa kali kan Dalo digituin gitu, Onana digituin. Jadi kayak dimarahin gitu, diingetin. Ya yang tepat selain Bruno ya Casemiro kalau menurut gua. Gue Deli sih kalau sekarang ya. Karena Casemiro ya enggak. Cuman kalau menurut gue ya Matthias Deli sih cocok jadi kapten United. Kalau lu siapa, John? Kalau gue jujur ya, kalau di lapangan kita Onana. bisa ngeliat tuh. Yang tadi lu bilang dua-duanya itu layak memang. Tapi kalau di luar lapangan, ini juga penting John. Sebagai seorang kapten, dia harus bisa jadi tokoh yang diteladani sama pemain-pemain lain. Yang tokoh dihormatin. masyarakat nih. Iya. Itu istilahnya ngomong kayak zamannya Roy Keane. Roy Keane cuma bilang, ini jam segini ngumpul, jam segini ngumpul. Mereka pada dengerin. Lu kalau misalnya ada pemain yang nggak dapat respect setinggi itu, pemain lain pasti, apa sih? Bisa begitu. Jadi emang penting ketika karakter dia juga kuat di luar lapangan. Itu penting. Nah, itu yang kita belum lihat di luar lapangan karena kita juga kan terbatas. Kita Betul. cuma layarnya di layar Iya. permainan doang nih. Kalau Iya. dari sisi permainan tadi gue setuju memang. Ya, The Lead bisa selain Maguire ya. Casemiro Terus bisa. ada Casemiro bisa. Siapa lagi yang senior? Luke Shaw, tapi Tom Hinton. Tom Hinton enggak lah Kan nggak main. Iya, Johnny Susah Evans kalau- juga udah nggak ada. Iya, Siapa, ya. John? Ya memang paling layak ya Bruno. Maksudnya dia udah menggendong sendiri, dia tahu gimana United dari terpuruknya sampai sekarang gitu, masih terpuruk. Tapi ya Bruno yang paling layak, meskipun dia cengeng lah, dia ranting terus lah, dia komplain terus, tapi ya dia Salah satu adalah itu bentuk rasa cinta loh. benar, dan dia menurut gua satu-satunya world class player yang dimiliki United Iya. beberapa musim terakhir. Iya, dari sisi Bruno, skill ya. Iya, ya. Ya Bruno tuh istilah lu taruh di klub mana aja dia bisa. Iya. Dia kalau ada di Madrid, aduh Madrid. Wow. Oh, Ballon d'Or, at least nominasi Ballon d'Or. 20 CL Madrid kalau Iya. ada Bruno. Iya kalau menurut gua. Ya itulah ya. Memang sosok kan kayak Roy Keane, terus juga Gary Neville itu kan leader-leadernya United dulu. Iya. Mereka tuh bukan secara skill set bagus, tapi secara karakter kuat. Iya, Karena tadi gue bilang karakter baik di dalam lapangan dan di luar lapangan. Aura ya, John. Aura. Aura kayak Cantona Iya. gitu kan, auranya Iya. gitu. Ya kalau Cantona kan lengkap. Lengkap. Iya. Ya, pokoknya lawan Fulham Prediksi langsung. gimana? Prediksi gue, United bisa dapat di atas 2 gol. Gue 3-0. Anjir. Gue 3-0. Tuh.
Gue di atas 2 gol. Mau ini? Lo berapa? Gua 2-1. Mau inian? 2-1 gua. Taruhan. Oh iya, yang kemarin. Oh ya kemarin apa terjadi ya? Hoylund nggak cetak gol karena nggak main. Oh iya. Nggak fair. Nah, Fer, nah, sekarang nih. Oke, ayo taruhan apa? Tapi harus tepat ininya. Tepat ya. Skornya tepat, nggak boleh meleset. Oh gitu ya. Gue 3-0. Oke. Oh. Hah? 2-1 gua. Ya gue United. 2-0 gue. 2-0. Ya kan gua Kayaknya tadi nih minimal. bagus ini. 2-0. Ayo, taruhannya. Taruhan apa nih? nih? Enggak. Ini nih, tanya aja teman-teman di sini. Seruan taruhan apa? Iya. Jeko, biar ada yang farewell. Padahal nggak Jangan ada. dong, siapa yang mau farewell? Loh, farewell Bramasta. Farewell. Taruhan gini aja. Taruhan air terjun gimana? Gimana air terjun? Iya, jadi nanti kalau yang menang dapat air terjun. Maksudnya? Dikencingin atau Maksudnya apa, Jo? apa nih? Air terjun apa? Enggak fair dong, fair. Kalau misalkan salah satu menang, Iya, kalau yang mobil, 2 urunan buat satu, buat rumah. rame-rame. Iya dong. Iya, benar. Nggak sendiri, iya Iya, dong. Jo. boleh. Iya. Jadi kalau misalkan masih belum menang, kita berdua yang Oke. apa? Oke. Urunan beli apa? Iya. Yes. Tapi kita bertiga doang kan. Ini kan nggak usah. Iyalah, gila. Mereka nontonin aja. Nontonin. Ikut juga dong. Ini aja, kopi-kopi. Kopi. Oke. Deal. Siap deal ya. Maksudnya gini ya. Oke. Nah, sponsor. Ah iya benar. Ya, Ini klasemen gue menang nih waktu itu sama Mas Tama. Gue doang baru Baru yang dibayar menang. tapi kan? Udah. Lu nggak datang. Udah taburan. Ternyata 5-1. Ya udah pasti nggak ada yang menang. Ya udah dong, nggak ada yang menang dong. Tiba-tiba 5-1 gue yang menang dong. Kan gue tadi nyebut. Enggak. Oh, 2-0. Maunya banyak. Ini kita ulang lagi ya. Keep. 3-0, 3-0. 2-0, 2-0. 2-1. Oke. Kopi. Kopi siap. Oke, kalau kalian berapa prediksinya tulis kolom komen dan kira-kira siapa yang cetak gol. Oke, sekian United Live Podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di live reaction. Gua Koko United pamit. Gue Ibnu Glory Jamilu. Desa Pramudia pamit. See you guys. Jangan lupa kalau kalian punya kopi jadi sponsor sini juga. Iya, yang punya makanan kopi atau apa masuk sini, bener.